Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ernal Novendri SPD, serta pelatihan Siamulek bagian blog sebagai media pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat blog, kemudian masukkan artikel, file, gambar, video, dan lainnya, serta bagaimana mengubah template. Baik, langsung saja. Pastikan yang pertama bahwa kita sudah memiliki akun email pada Gmail. Kemudian klik blogger.com, sudah muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian pilih create your blog untuk membuat blog kita pertama sekali. Nah, ini akun kita, diminta akun. Saya milih akun Rasul Arasra yang saya pakai untuk membuat blog. Kemudian masukkan sandi berikutnya. Oke, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, langsung saja kita buat judul blog kita. Misalnya, kalau saya buat belajar otomotif asik. Kemudian ini alamat nanti yang muncul di sini untuk blog kita. Kita buat misalnya otomotif asik SMK. Ya, ada dari Riksa. Maaf, blog ini tersedia, berarti kita harus ganti. Otomotif asik ala hobi Gotamis. Atau kita buat pendek saja, boleh juga supaya mudah mengingatnya. Tapi saya lebih suka ini otomotif asik ala hobi Gotamis blogspot.com. Kemudian pilih tema apa saja untuk awal, nanti bisa kita atur kemudian. Kemudian pilih buat blog. Nah, inilah tampilan awal dari pembuatan blog. Nah, di sini ada post ya, untuk memposting artikel kita. Nanti kita milih entry baru. Tapi sebelumnya saya mau dulu lihat blog, bagaimana tampilan blog dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini dia. Jadi blog kita sudah ada dengan alamat otomotif asik ala hobi Gotamis dengan judul belajar otomotif asik. Cuma saja artikelnya belum ada. Oke. Oke, kalau yang pertama sekali setelah seperti ini, kita bisa membuat artikel, posting artikel kita. Ini yang pertama saya langsung jelaskan cara posting artikel. Ini pilih entry baru. Kemudian kita akan muncul laman artikel yang ini kita buat. Nah, ini buat judulnya, misalnya kita buat judul identifikasi sistem kelistrikan. Ini tergantung dari judul artikel apa yang mau kita entry. Nah, ini lembar kerja kita bisa mengetik apa saja. Cuma saja saya di sini sudah menyediakan artikel, jadi tinggal copy paste saja. Ini tentang keselamatan bodi, saya copy saja ini, copy, saya pastikan langsung ini. Nah, ini dia. Nanti bisa kita atur fontnya, ya, misalnya saya ini fontnya, tulisannya ini Courier, normal, ini rata kiri, rata kanan, ini bisa kita atur. Kemudian di sini bisa kita masukkan gambar. Jadi kalau kita copy langsung dari artikel ini, dari dokumen kita, ini tidak bisa, dia tidak akan terbaca. Jadi caranya bagaimana? Kita harus menginsert gambar dan bentuk format JPEG atau PNG. Nah, ini kita masukkan. Jadi tadi kalau seandainya ini tidak ada pada Bapak Ibu dalam format JPEG, maka bisa dengan bantuan snipping tool yang ada aplikasi pada Windows. Oke, karena saya sudah ada. Jadi untuk add image, ini ada beberapa pilihan, ada upload. Kalau upload ini untuk memilih
yang dari file pada komputer kita. Ada from this blog yang ada pada blog yang sudah pernah kita upload. Kemudian ini dari album Google, ini dari HP, dari phone kita kalau kita sudah terkoneksi dengan Google Plus. Ini dari webcam, dan ini dari kopian URL dari Google atau dari tempat lain yang kita copy dari internet. Mungkin saya langsung saja dari upload, pilih file, dan pilih gambar. Saya sudah menyimpannya di dokumen, ya, kemudian tekan open. Lagi dalam proses mengunggah, pilih and select. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Kita bisa lihat di pratinjau untuk melihat bagaimana tampilannya pada blog kita. Ya, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi ini tampilan artikel kita nanti ketika kita sudah publikasi. Ini baru pratinjau. Oke, selanjutnya di sini juga di laman ini kita bisa memasukkan video. Misalnya kita memasukkan video kelistrikan otomotif. Nah, videonya dengan cara memilih insert video. Ini bisa kita upload dari file yang ada pada komputer kita, atau bisa kita ambil dari YouTube, bisa juga dengan memilihnya dari akun YouTube kita. Kalau kita memiliki akun YouTube, ini juga bisa dari phone. Kalau saya coba dari YouTube. Ya, ini coba kita pilih, klik ini. Setelah kita okekan tadi, maka video masuk ke dalam artikel kita. Nah, bisa kita lihat dengan pratinjau. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi di sini videonya juga sudah masuk. Oke. Jadi selanjutnya, sebelum kita publikasikan, kita setel entry-nya dengan label. Misalnya label ini mengelompokkan sesuai dengan ini. Misalnya kita buat kelistrikan otomotif. Jadi bisa dengan koma. Misalnya lagi juga otomotif. Selesai. Label ini nanti berfungsi juga kalau kita membuat menu pada blog kita, contohnya seperti ini. Di blog saya. Di blog saya, kalau kita pilih materi kelistrikan otomotif, maka kita klik ini materi kelistrikan otomotif, maka tampilkan posting dengan label kelistrikan otomotif. Jadi terkelompok dari semua label yang kelistrikan otomotif akan tampil pada bagian ini. Nah, itu tadi mungkin salah satu fungsi dari label yang kita buat. Nah, kemudian jadwal, untuk penjadwalan postingan bisa kita buat otomatis. Kalau buat otomatis ini, maka setelah kita publikasikan dia langsung otomatis terpublish di blog kita. Nah, kalau kita buat setel tanggal dan waktu, maka sesuai dengan tanggal dan waktu yang akan kita setel ini dia akan terpublish, tidak langsung terpublish. Selesai. Pilihan tautan juga saya pilih tautan permanen otomatis. Kemudian lokasi kita bisa buat di mana saja. Kebetulan saya berada di Aceh, di Aceh Jaya. Saya buat Aceh Jaya. Aceh Jaya. Ya, Aceh Jaya. Terdetek, selesai. Kemudian untuk pilihan ini bisa komentar membaca, kita izinkan atau tidak, mau ditulis dan sebagainya. Saya di sini saya buat diizinkan. Oke, selesai untuk pembuatan artikel kita simpan dan langsung kita publikasikan. Maka satu artikel kita sudah terpublish. Bisa kita lihat pada blog. Klik lihat blog. Nah, ini dia blog kita, template blog kita sudah ada artikelnya, gambar dan video sudah masuk. Kemudian sini sudah ada label dan lokasi yang kita buat tadi.
Oke, selanjutnya di pos ini bisa juga kita masukkan file. Nah, dengan cara entry baru. Jadi kita mau post yang berformat PDF dan sebagainya, kita buat misalnya judulnya kelistrikan body otomotif. Nah, di sini kita mau masukkan file misalnya yang berformat Word atau PDF atau PowerPoint dan lain sebagainya, musik dan juga lain sebagainya. Jadi caranya file ini kita upload ke Google Drive kita. Kemudian dari Google Drive, misalnya saya mau ambil yang ini, kita klik kanan, pilih preview, kemudian pilih ikon titik 3 ini, kemudian open in new Windows. Oke, setelah tampil, klik titik 3 ini juga, kemudian embed item. Jadi embed item. Nah, kita kopikan kode HTML yang ada pada sini ke bagian lembar kerja kita, yaitu dengan cara memilih HTML, kemudian tekan paste, baru kita kembali ke compose. Nah, di sini file dengan format PDF tadi sudah terembed di bagian artikel kita. Nah, selanjutnya kita atur, bisa buat labelnya misalnya kelistrikan otomotif, ada misalnya otomotif juga, selesai, penjadwalan juga sama, selesai, lokasi. Nah, saya tadi memilih Jaya, oke, selesai. Ya, pilihan ya tadi boleh ditambah. Nah, ini sudah terembed. Ini juga bisa kita atur untuk lebarnya, dengan cara mengatur height. Nah, kalau di sini dia terlalu pendek, bisa kita buat 600 biar panjang. Dan sebagainya. Itu bisa kita atur lebar dan tingginya. Kemudian kita simpan, kita publikasikan. Begitu juga cara kalau kita mau memasukkan file format Word misalnya, dan juga audio. Itu sama, caranya sama, mudah sekali. Oke, setelah itu kita lihat tampilan pada blog kita bagaimana. Jadi ini tampilan blog kita. Setelah masuk tadi artikel kelistrikan body berformat PDF, dan juga di sini ada dua aplikasi kelistrikan body. Oke, itu dia cara untuk memasukkan file pada artikel. Oke, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan di sini rumus statistik. Ini untuk statistik kunjungan, komentar di blog kita, ini iklan, katanya. Ini laman, ini mungkin tata letak, jadi kita bisa mengatur posisi ini widget ini, ya, berada di mana untuk mata kita. Yang penting di sini saya akan menjelaskan cara merubah tampilan wajah dari blog kita, yaitu cara merubah template. Jadi yang pertama, cara merubah template ini kita bisa memilih template yang tersedia pada blogger ini disediakan. Jadi mana saja kita bisa pilih. Nah, jadi misalnya saya pilih yang ini. Jadi tampilannya nanti seperti ini kira-kira dia, template kita. Dia akan berubah kalau kita ini. Atau kita bisa juga mengunjungi situs Goyabi template. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu template di sini gratis. Kemudian kita download. Kebetulan saya sini sudah mendownloadnya, ya. Nah, ini kemudian kita ekstrak. Nah, kita download. Ini resiko 10%. Kemudian kita ekstrak. Yang kita perlukan di sini adalah file XML-nya ini untuk kita masukkan. Nah, di sini jadi kita, kita pilih backup, pilihkan backup, pilihkan trash file. Kemudian kita pilih XML, kemudian oke.
upload.